Dahulu sebelum lahan ini ditanami kelapa sawit, lahan tersebut ditanam padi sawah. Namun sejak tahun 2010, masyarakat Desa Batu 12 beralih fungsi dari tanaman padi ke tanaman kelapa sawit karena permasalahan yaitu tali air yang sudah rusak atau tidak berfungsi lagi. Karena hal tersebut, masyarakat Desa Batu 12 lebih memilih komoditi kelapa sawit karena dinilai memiliki keuntungan dan harga jual yang lebih besar. Pada pembibitan kelapa sawit, dilakukan penyiraman agar tanaman tumbuh subur dan tidak mengalami kekeringan. Selain itu, dilakukan penyemprotan dan pengaplikasian dengan fungisida dan insektisida untuk menghindari serangan jamur dan serangga pada bibit tanaman kelapa sawit. Kegiatan replanting diawali dengan penumbangan tanaman kelapa sawit yang sudah tua. Lalu, setelah tanaman tumbang, dilakukan proses chipping dengan ketebalan maksimal 10 cm, yang nantinya hasil dari proses chipping tersebut akan dijadikan sebagai gawangan mati. Ini merupakan hasil lahan yang telah dilakukan proses chipping yang nantinya akan ditanam ulang tanaman kelapa sawit. Penanaman mukuna biasanya dilaksanakan kurang lebih 2 bulan sebelum penanaman kelapa sawit ke lapangan dengan menggunakan media topsoil, pupuk kandang, serta tanah yang berada dari lokasi tersebut. Kegiatan pemupukan ini menggunakan jenis pupuk dolomit yang diperlukan 1/4 kilo per pohon dan diaplikasikan secara sebar dengan jarak 2 meter dari pohon. Tampil pompa dia. Selanjutnya, kegiatan pemanenan. Kegiatan pemanenan pada pokok kelapa sawit yang tinggi biasanya menggunakan alat panen egrek yang ujungnya tajam menyerupai sabit. Pada umumnya, cara panen buah kelapa sawit dilakukan dengan memotong TBS dan memotong pelepah daun yang menghalangi proses pemotongan TBS. Ketika memotong pelepah, pepanen harus memotong rapat pada batang.
Berbeda dengan pohon kelapa sawit yang tinggi, pada pohon kelapa sawit yang pendek, proses pemanenan menggunakan alat panen dodos yang ujungnya tajam merata. Sesaat setelah dilakukannya pemanenan, berondolan kelapa sawit yang jatuh dikutip dan dikumpulkan. Lalu, hasil panen diangkut dari kebun menuju tempat penghitungan. TBS yang masih memiliki batang tersisa di atas buahnya disusun agar batang bisa dipotong. Setelah selesai, hasil panen kelapa sawit yang terkumpul dihitung beratnya untuk kemudian dilakukan transaksi jual beli antara pemilik dan pembeli berdasarkan harga yang berlaku.